nama saya Najwa Salsabila. Nama saya Naywa Tuliza. Nama saya Mega Pertiwi. Di sini kita mau melakukan sebuah observasi beserta wawancara di Sanggar Tari, lebih tepatnya di Sanggar Tari Wastu Kencana yang bertempat di Tanjung Pura. Assalamualaikum Ibu. Izin perkenalkan kami dari mahasiswa Unsika. Mau tanya-tanya mengenai sanggar yang Ibu punya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Naila. Nama saya Mega. Dan teman saya yang videographer. Untuk Ibu sendiri, namanya siapa dan kesehariannya, kesibukannya seperti apa? Perkenalkan, nama saya Novia Utami Rahma. Kesibukan saya adalah guru seni tari dan wakil kepala sekolah bagian bidang kurikulum. Terus kemudian sehari-hari saya di sekolah kemudian menjadi pembina ekstrakurikuler juga untuk siswa-siswa yang mempunyai kompetensi yang baik. Kemudian saya juga setiap hari Sabtu dan Minggu itu ada jadwal sanggar tari. Kemudian sisanya ada les privat dan lain-lain seperti itu. Untuk sanggar tari yang Ibu miliki ini, untuk jangka operasinya itu mungkin sudah didirikan sejak berapa lama? Waktu saya masih jadi mahasiswa teh. Itu waktu saya di usia berapa ya? Kalau nggak salah dari umur 19 tahun itu tuh posisinya saya di semester 6. Semester 6 sudah mendirikan sanggar gitu, dikarenakan pertama ada amanat juga dari almarhum Seniman Pak Suwanda. Waktu itu saya pernah melakukan penelitian khususnya di kesenian daerah Karawang ini. Kemudian beliau memberikan amanat untuk meneruskan di daerah Tanjung Pura dan alhamdulillah saya sudah mendirikan. Untuk jumlah muridnya saat ini ada berapa? Ada 20 lebih. Iya. Kenapa saya nggak ngambil banyak-banyak? Karena sistemnya kalau sanggar lain kan ngebrek gitu ya, banyak. Kalau saya enggak, jadi per satu orang, jadi lebih kelihatan progres siswanya seperti apa. Lebih bisa diperhatikan. Ya gitu betul, lebih diperhatikan dan lebih maksimal. Untuk mungkin pengelolaannya sendiri atau guru mengajarnya, apakah Ibu sendiri atau Iya, ada rekan lain? saya sendiri. Oh, Saya sendiri yang punya sanggar saya sendiri, kemudian manajemennya dikelola sama ibu saya. Untuk kelas menarinya? Kelas itu kan ada 2 hari ya teh, ada Sabtu sama Minggu. Kalau hari Sabtu itu jadwalnya di jam 3 sore sampai di jam 7 malam. Biasanya kalau misalkan mau ada lomba itu tambah waktu gitu. Nah kalau untuk Minggu itu di jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Ya tergantung kalau misalkan ada tergantung ada tambahan mau lomba dan apapun itu gitu. Nah kalau misalkan di sanggar saya itu ada kelas dasar, kemudian ada kelas madya dan mahir, kemudian profesional. Menurut Ibu, apa pentingnya seni tari dalam menjaga dan memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat? Penting banget, karena pertama kita harus menjaga kelestarian khususnya daerah Karawang ya, karena kan namanya Karawang itu potensinya sangat luar biasa sekali ya, mau itu ranah dari adat istiadat ataupun dari tari khususnya itu harus sangat-sangat dijaga, karena kan istilahnya dilihat dari zaman modernisasi kan itu sudah sangat sangat perubahannya sangat drastis ya, apalagi ranah-ranah pendidikan di bidang SMP. Jadi anak-anak itu harus benar-benar harus benar-benar diperkenalkan seperti itu loh, adat istiadat di daerah Karawang, tarian khusus Karawang itu seperti apa, jadi ada khusus tariannya, jadi benar-benar diperkenalkan. Contoh nih di Karawang ada tari soja ya kan, ada tari topeng banjet, ada banyak lah gitu. Saya harus dikasih tahu gitu. Pemahaman budaya taunya hanya goyang Karawang. Nah kalau goyang Karawang mah cuman identik goyang doang. Itu nama tracknya ya teh. Kalau orang mah kan taunya goyang Karawang nih mantep nih goyangannya, itu tidak.
Ternyata ada tari-tari lain di Karawang. Ada salah satunya kalau di Karawang itu tari soja, tari benar-benar tari persembahan itu ada, itu penarinya saya sendiri. Pelatih kan beda-beda ya kayak cara ngajarnya, ada yang halus, ada yang tegas, ada yang lemah lembut atau gimana. Nah itu beda-beda. Jadi ke anak penyampaiannya juga beda. Kalau misalkan cepat ya udah, ada yang cuma coba gerak tarinya pakai, kan saya udah ngajarin nama-nama gerak dasar tarinya ya kan anak, jadi anak cuma ngegerakin tumbang tali, habis ini ada habis ini ada yang udah tahu, ada yang sama sekali harus benar-benar dari awal banget, jadi benar-benar harus sabar banget. Itu salah satunya apa, karakter anak ini. Karakternya. Iya. Tapi kalau untuk supaya rata hasilnya bagus ketika kita lombakan, itu harus sering latihan, kemudian sering diterapi, sering kita komunikasi dan evaluasi. Keren banget ibu sendirian sendirian maaf ya, ada juga tuh yang anak kalau dikasih gerakan nangis sambil nangis, ada, tapi dia diam aja biar dia bisa mempertanggungjawabkan gitu. Jadi anak kecil itu harus dididik yang namanya satu disiplin, satu tanggung jawab. yang susah itu disiplin Ya betul sekali, apalagi minimal lah dia datang ke sini harus tepat waktu minimal gitu. Apalagi kalau udah ranah latihan, nah itu udah lain cerita. Terakhir, untuk harapan ibu terhadap perkembangan budaya yang ada khususnya di daerah Karawang ini dan juga tari-tarian atau kesenian yang lain itu untuk generasi muda ini. Saya harapannya ketika anak muda sudah tahu istilahnya khususnya daerah Karawang gitu ya, kita udah istilahnya udah go internasional, udah tahu Karawang itu ciri khasnya adalah goyang Karawang atau penariannya bagus dan orang-orangnya juga pada pintar, cerdas gitu ya. Tolonglah istilahnya dipertahankan kualitas dari ranah kebudayaan. Soalnya mau siapa lagi kalau bukan kita. Kalau namanya tradisi itu kan harus secara turun-menurun ya, dari generasi ke generasi selanjutnya. Gak mungkin dong dari generasi ke generasi lo saja, gak mungkin, harus ada yang meneruskan. Dan anak-anak muda juga harus tahu, jangan sampai menutup mata bahwa kebudayaan kita itu sangat luar biasa. Oke. Terima kasih atas informasinya mengenai sang hari ini juga. Terima kasih banyak ibu. Sama-sama. Sebagai mahasiswa Unsika, kalian pernah penasaran gak sih siapa sebenarnya sosok singa berbangsa yang namanya jadi alma mater kita? Yuk kita bahas sejarah singkatnya dalam 1 menit. Singa berbangsa yang bergelar Adipati Kertabumi IV adalah Bupati pertama Karawang. Pada tahun 1633, beliau mendapat mandat langsung dari Sultan Agung atau Raja Mataram untuk memimpin Karawang. Tugas utamanya waktu itu berat banget, membebaskan Karawang dari pengaruh Kesultanan Banten sekaligus menyiapkan logistik beras untuk menyerang VOC Belanda di Batavia. Tanggal pelantikan beliau adalah pada tanggal 14 September 1633 yang akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Karawang. Nah, karena perjuangan dan kepemimpinan beliau yang luar biasa dalam membangun Karawang, nama Singa Berbangsa diabadikan jadi nama kampus perjuangan kita. Keren banget kan? Observasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.